Sobat ASN, selamat pagi. Perkenalkan kami Angkatan 7, kelompok 3 akan merangkum pembelajaran di agenda 2 ini mengenai nilai-nilai ASN berakhlak. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Dari saya sendiri, Yuli Alia, Jabatan Operator Komunikasi Unit Kerja Penempatan di Direktorat Kesiapsiagaan. Lanjut, dari ujung paling barat nih, Mas Awi. Silahkan Mas Awi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafizal Awi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS, jabatan sebagai operator komunikasi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Awi. Silakan dilanjut di daerah Jawa Tengah nih ada Mas Malik. Silakan Mas Malik. Halo semuanya rekan-rekan dan penonton. Perkenalkan, nama saya Malik Faisal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap, jabatan Teknisi Alat Komunikasi dan Alat Elektro. Terima kasih. Iya, baik. Salam kenal Mas Malik. Nah, kemudian ada paling ujung timur nih dari Mas Putra. Silakan Mas Putra. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Nugraha Pamungkas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Maumere. Jabatan saya CPNS Nakoda Kapal kelas 2. Terima kasih. Baik, terima kasih perkenalannya teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya di agenda 2 ini mengenai nilai-nilai ASN berakhlak, dan kita juga sudah membuat tugas nih video mengenai nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk video yang sudah kita buat dan kita share di YouTube. Halo Sobat ASN, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 7 Kelompok 3 yang akan membahas mengenai konsep diri ideal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Contoh implementasi yaitu melalui Quick Responsar. Kedua yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Contoh implementasi yaitu melalui disiplin absensi tepat waktu. Yang ketiga yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contoh implementasi, belajar hal baru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat sekarang. Yang keempat yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contoh implementasi, toleransi beragama saat berdoa sebelum makan.
Yang kelima yaitu loyal, berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Contoh implementasi, bersedia lembur demi menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam yaitu adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Contoh implementasi, terus mengupdate teknologi terbaru sesuai dengan perubahan zaman. Yang ketujuh yaitu kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh implementasi, saling bekerja sama dalam hal kebaikan untuk meringankan beban kerja. Gimana masukan untuk teman-teman? Ya itu udah bagus kok. Nanti kita kutukan pilih yang terbaik lah. Biar kita diskusi lagi kan. Nanti diambil yang maksudnya kira-kira kita cocok semua gitu loh. Oke, kalau gitu nanti di collect-nya kirim lewat WhatsApp aja kali ya. Jadi biar lebih gampang. Sekian video dari kami, Afiknam Jagat Samagram. Nah, itu tadi cuplikan video yang sudah kita buat ya kemarin ya teman-teman. Nah, ini bagaimana nih teman-teman mengenai nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja masing-masing? Pasti beda-beda ya, terutama di kantor pusat, di kantor daerah, apalagi di Maumere, Cilacap, ya pasti akan ada nih beda-bedanya dikit-dikit ataupun ya pasti ada lah namanya perbedaan ya. Itu menurut kalian tuh bagaimana nih teman-teman? Kita mulai dari Mas Putra kali ya, yang di Maumere. Gimana nih Mas Putra penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, terutama yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Silakan Mas Putra. Ya, terima kasih Mbak Alia. Kalau menurut saya sih udah bagus di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Maumere ini. Dari segi quick responnya bagus. Jika ada yang butuh bantuan laporan, langsung kita gerak, quick responnya cepat. Dan untuk pelayanannya juga ramah sih. Kan cuma lewat telepon. Tapi kadang juga mereka laporan sendiri ke sini. Ya gitu kalau di sini. Terima kasih. Berarti udah bagus ya pelayanannya untuk masyarakat, apalagi sebagai seorang rescuer atau ibaratnya kita jadi seorang rescuer juga ya. Kalau di daerah itu tuh kayak semuanya tuh jadi sama-sama rescuer gitu, membantu menolong orang yang kesusahan di saat membutuhkan, apalagi di daerah-daerah kan kekurangan rescuer ya Mas Putra ya. Apakah Mas Putra juga menjadi salah satu kan rescuer juga? Iya, apakah Mas Putra juga ada di sana menjadi rescuer juga ya Mas ya? Kalau kita seumpama dibutuhkan, kita siap aja Mbak. Soalnya kan kita udah dibekalin selama kita di Lakas, terus materi di kantor juga. Selagi kita dibutuhkan, kita selalu siap. Oke, baik. Kalau gitu lanjut ke Mas Malik, coba di Cilacap. Gimana nih Mas Malik berorientasi pelayanannya di kantor pencarian dan pertolongan Cilacap? Untuk di kantor pencarian dan pertolongan Cilacap sendiri tentunya ketika ada laporan dari masyarakat selalu diterima dan ditanggapi ya dengan baik tanpa memandang status mereka baik sosial, ekonomi maupun budaya. Biasanya kalau ada pelaporan itu rata-rata mereka biasanya dari melalui misal rekan kerja, biasanya ada yang dari BPBD punya kontak rekan kerja sini, senior sini, biasanya nggak menghubungi langsung ke kantor. Biasanya mereka karena kenal punya nomor HP, WA biasanya gitu. Untuk masalah pelayanan, untuk meningkatkan pelayanan itu biasanya kita memberikan pengenalan lewat media sosial ini loh, pelayanan yang ada di Basarnas. Kita bisa kegiatan ke Basarnas lewat
IG itu kita share ke publik kegiatannya ini kayak melakukan pencarian dan pertolongan. Kemudian kita juga ada kegiatan Sargo to School juga kan, memperkenalkan Basarnas itu seperti apa, melakukan pencarian dan pertolongan, dan melakukan kegiatan lainnya. Terima kasih, itu dari saya. Oke, dari kantor Cilacap seperti itu ya, Mas Malik ya. Berarti langsung aja nih lanjut ke kantor pencarian dan pertolongan NIAS. Gimana nih Mas Awi berorientasi pelayanan di kantor pencarian dan pertolongan NIAS? Terima kasih Mbak Alia. Kalau untuk di kantor pencarian dan pertolongan NIAS, sama juga sih sama kayak yang di Cilacap sama di Maumere. Pelayanannya sudah baik itu di pelayanan di Posar ataupun di kantor SAR-nya sendiri. Program-programnya juga ada seperti Sargo to School juga ada. Ketepatan nanti bulan Agustus ini direalisasikan Sargo to School-nya Mbak Alia. Oke. Demikian Mbak Alia, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Awi, Mas Putra, Mas Malik buat sharingnya nih mengenai berorientasi pelayanan di kantor pencarian dan pertolongan masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada akuntabel nih Mas. Bagaimana sih proses penerapan nih ataupun nilai-nilai yang sudah diterapkan mengenai akuntabel ini? Dimulai dari Mas Malik terlebih dahulu coba. Untuk akuntabel sendiri, terutama di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Cilacap itu dilihat dari kita memberikan kemudahan pelayanan untuk setiap orang, baik itu masyarakat, potensi SAR, organisasi apapun itu, terus instansi lainnya yang membutuhkan pelayanan dari Basarnas itu sendiri. Kemudian contohnya lagi untuk fasilitas dan barang-barang di kantor Cilacap digunakan dengan sebagaimana mestinya, dirawat dengan baik, dan tentunya digunakan untuk kepentingan tugas instansi, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Oke, kalau di Cilacap seperti itu. Ada yang mau nanggapin nggak dari kantor pencarian dan pertolongan lainnya? Mungkin dari Maumere atau dari NIAS? Terima kasih Mbak. Dari Maumere mau menambahin sedikit. Silakan Mas Putra untuk tambahannya. Khususnya untuk di kantor Maumere ini, dari segi akuntabel di sini tidak, para petinggi ini tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatan. Artinya seperti contohnya saat ada penerimaan pegawai baru, kita tidak pernah dari segi keuangan kita minta-minta atau gimana harus ada uang, tidak. Jadi kita transparan, mau perekrutan gimana, semua bisa daftar, semua bisa masuk sini, bisa keterima, bisa bekerja di sini sesuai dengan kualifikasinya. Itu aja Mbak tambahan dari Maumere. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Putra, Mas Malik. Mungkin dari NIAS mau tambahan atau kita lanjut nih ke nilai-nilai ASN selanjutnya, yaitu kompeten. Lanjut aja kali ya dari Mas. Oke, dari Mas Awi nih. Silakan Mas Awi, nilai-nilai kompeten apa yang sudah diterapkan di kantor pencarian dan pertolongan NIAS? Kalau nilai berakhlak tentunya semuanya sudah diterapkan ya Mbak, karena kita ASN sebelumnya sudah menerapkan Mbak. Ini kita juga sedang belajar untuk menerapkannya. Terima kasih Mbak. Oh, berarti semua nilai-nilai ASN mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif sudah diterapkan di semua masing-masing kantor pencarian dan pertolongan ya ini ya, berarti ya? Siap sudah Mbak. Ya alhamdulillah Sudah. Ada nggak sih dalam penerapan tersebut tuh masih ada kayak miss-nya atau kayak kekurangannya? Pasti ada dong ya. Masa kalau menurut saya sih nggak ada yang sempurna di dunia ini nih. Nah, menurut kalian nih bagaimana nih penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di
lingkungan kantor pencarian dan pertolongan masing-masing yang masih kurang dan perlu diperbaiki lagi? Silahkan, ada yang bisa menjawabnya atau ada yang mau menjawab? Baik, Mbak. Saya dulu. Oke, Oh ya, Malik. monggo Mas. Ya, Gimana? silakan Mas Malik terlebih dahulu yang tadi sudah mengaktifkan mic-nya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau berbicara masalah udah diterapkan dalam lingkungan kantor kita masing-masing untuk mencari mana yang mudah, mana yang susah diterapkan, itu menurut saya di setiap poin dalam core value ASN itu memiliki tantangan sendiri ya dalam memaksimalkan di setiap poin-poin core value ASN tersebut. Maka dari itu harus terus dilakukan evaluasi segala bentuk kegiatan yang ada di kantor. Evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi demi kemajuan kantor itu sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Untuk paling susah, bukan susah ya, lebih tepatnya mungkin yang harus ditekankan lebih daripada nilai-nilai yang lain menurut saya itu poin akuntabel. Kenapa? Karena seorang ASN itu harus memiliki tanggung jawab penuh atas pikiran, perbuatan, terus cara kerja kita, serta setiap keputusan yang dibuat di tempat kerja. Jika hal itu semua dimiliki dan dikuasai oleh setiap diri seorang ASN, tentunya kita sebagai seorang pegawai Basarnas di berbagai daerah, baik di pusat daerah ataupun manapun ya, baik di pos, tentunya mempermudah diri kita sendiri, serta dalam melaksanakan tugas bisa berjalan lebih baik dan efisien. Terima kasih. Dan Mbak, mungkin ada yang lain. Mas Malik, ada yang mau menambahkan? Iya, silakan, ada yang mau menambahkan? Dari Maumere atau dari Nias nih? Oke, baik Mbak Alia, mungkin mau menambahkan sedikit. Oh iya, silakan Mas Awi dari kantor pencarian dan pertolongan Nias. Ya, kalau nilai berakhlak yang paling sulit itu mungkin dari nilai akuntabel ya Mbak, kalau menurut saya. Karena itu menyangkut tentang kedisiplinan. Tentunya kedisiplinan itu kembali ke orangnya masing-masing Mbak. Nah, kalau orangnya disiplin, mungkin nanti bisa mempengaruhi rekan-rekan yang disiplin, tapi tentu saja ada yang tidak disiplin Mbak. Itu Mbak yang paling beratnya, untuk mengajak seseorang itu untuk disiplin. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Awi. Mas Putra nih dari Maumere, atau mau menambahkan tidak mengenai jawaban dari Mas Malik dan Mas Awi? Ya, sedikit aja Mbak. Silakan Mas. Untuk menurut Putra. saya pribadi ya, yang perlu ditekankan, perlu perhatian itu dari nilai kolaboratif. Di sini kan kita memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, sama untuk menghasilkan nilai tambahan. Nah, itu kalau menurut saya kita sendiri, terutama yang di kantor pencarian dan pertolongan, harus lebih teliti untuk resiko kecelakaannya, untuk yang potensi bukan selain dari Basarnas. Itu aja sih perhatian buat saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik Mas Putra, terima kasih untuk jawabannya. Wah, ini kantor pencarian dan pertolongan masing-masing ini mempunyai nilai tersendiri-sendiri ya, ini maksudnya nilai-nilai ASN yang perlu ditekankan nih dari Mas Awi dan Mas Malik tuh tadi disiplin, dan Mas Putra ini yang mengenai kolaboratif. Nah, selama pembelajaran di agenda 2 ini kita sudah menerapkan ya pastinya nilai-nilai ASN tersebut dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sudahkah kita menerapkan selama 4 hari ini pembelajaran di agenda 2 ini, kemarin dari hari Kamis, Jumat, terus juga hari Senin ini, Selasa? Gimana nih, sudah ada penerapan belum contoh aktualnya nih di lingkungan kerja masing-masing? Silahkan nih, ada yang mau menjawabnya? Ya baik Mbak, saya mungkin akan menjawab. Silakan Mas Awi. Kalau selama saya
udah jadi calon ASN di Basarnas. Pertama itu nilai berorientasi pelayanan. Mungkin selama ini saya sudah melakukan mengisi kesiapsiagaan jam 12 malam, jaga rutin, dan lain sebagainya, saat broadcast, Mbak. Kemudian untuk nilai akuntabel, saya selalu tepat waktu, Mbak, hadir di kantor dan absen fingerprint tepat waktu dan pulang tepat waktu juga, Mbak. Kemudian kompeten, saya terus mengupgrade pengetahuan saya, Mbak. Saat ini saya sedang mempelajari cara membuat aplikasi Android. Mungkin itu saja, Mbak. Ya, untuk poin lain mungkin teman-teman mau menambahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Awi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan MIAS. Ada yang mau menambahkan lagi dari kantor Maumere atau dari kantor SER Cilacap? Ya, terima kasih Mbak. Saya mau meneruskan Silakan, Mas Putra. dari nilai yang disebutkan sama Mas Awi. Untuk Silakan, harmonis, Mas Putra. iya, harmonis kita udah aplikasikan. Seperti contoh kita menolong orang lain, mau menolong teman di kantor maupun yang di luar, terus kita juga membangun kerjasama sama masyarakat. Seperti contoh ini kan mau 17-an kemarin kan ada kegiatan buat pemasangan bendera, kita juga bantuin mereka, kita kerjasama, mereka bantuin dari di kantor sendiri. Itulah untuk yang saya terapkan di harmonis. Baik. 4 hari ini. Untuk yang loyal, kita memegang teguh ideologi Pancasila. Kita mengamalkan sila pertama untuk beribadah, Mbak. Jadi kita ibadah setiap hari bersama, maupun di rumah juga kita terapkan juga. Itu aja sih. Selanjutnya biar dilanjut sama Mas Malik. Terima kasih. Oke, baik, Mas Malik, ada yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan, Mas Malik, mengenai nilai-nilai ASN? Mungkin secara keseluruhan ya, saya akan menyampaikan pandangan saya. Menurut saya itu hadirnya core value berakhlak menjadi budaya yang kerja yang baru, yang baik untuk setiap ASN di Indonesia. Karena kita di situ melayani masyarakat harus dengan profesional, bertanggung jawab, kemudian dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dapat menangani isu dan masalah bangsa, kemudian menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Kemudian kita harus loyal juga terhadap bangsa Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan, dan tentunya kita harus siap berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di seluruh negara ini, di bangsa ini, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Menurut saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Putra, Mas Malik, sama Mas Awi yang sudah menjelaskan nih nilai-nilai ASN berakhlak di Kantor Pencarian dan Pertolongan masing-masing. Nah, ada lagi nih yang perlu saya tekankan juga apalagi kami sebagai calon aparatur sipil negara, terutama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yuk kita terapkan nilai-nilai ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Mbak Alia. Terima kasih. Hehehe.